Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanur Rabidin ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam dan materi Islam dan Globalisasi dengan dosen pengampu Dr. Umi Halwati, Sos. IMAG. Islam dan globalisasi. Pengertian Islam. Islam menurut bahasa dan istilah yaitu hanya dengan kepatuhan dan ketaatan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum dan aturannya. Pengertian globalisasi. Secara etimologi, globalisasi berasal dari kata globe, bahasa Inggris yang berarti dunia. Dari kata itu dikenal dengan istilah globalisasi atau globalization yang berarti proses mendunia. Secara terminologi, globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa tambahannya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya akibat perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi yang memfasilitasi budaya dan ekonomi internasional. Islam eksklusif. Pengertian Islam eksklusif. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris exclusive, yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri semata-mata, dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Ciri-ciri kaum Islam eksklusif. Ciri-ciri kaum eksklusif menurut Fatimah yaitu mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu karena menggunakan pendekatan literal. Maka ijtihad bukanlah hal yang sentral kerangka berpikir mereka. Mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama yang final datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Karena itu mereka menggugat otentisitas kitab suci agama lain. Islam inklusif. Pengertian Islam inklusif. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragamaan dan paksaan terhadap agama lain entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat, dan pandangan Islam inklusif juga mengakui adanya pluralitas, mampu meminimalisir adanya konflik antar umat. Dengan adanya Islam inklusif, setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan damai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antar umat beragama mampu dihindari. Ciri-ciri Islam inklusif: mengakui kebenaran semua agama, menghormati kebebasan dalam keyakinan, menghormati antar sesama, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Islam pluralis. Pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralising sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah di suatu negara harus dibagi-bagikan antar berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.